Assalamualaikum teman-teman. Baiklah, di sini saya akan membahas materi saya yaitu tentang possessive adjective and possessive pronouns dan modals. Baiklah, langsung saja masuk ke materi pertama saya yaitu possessive adjective. Possessive adjective adalah kata sifat yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Di antaranya ialah my, your, his, him, her, its, our, and their. Selanjutnya yaitu possessive pronouns. Possessive pronouns adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan atas suatu benda. Di antaranya ialah mine, yours, hers, him, its, our, and their. Supaya teman-teman tidak salah dalam penggunaannya, saya akan menjelaskan contoh-contoh possessive adjective dan possessive pronouns dalam kalimat. Disimak ya teman-teman. Contoh pertama yaitu may and min. May ialah kata sifat yang menyatakan kepemilikan dengan makna kepunyaan saya. Contohnya, this is my book, yang artinya ialah buku milik saya. Sementara min ialah bentuk kedua dari bentuk kata ganti kepunyaan. Contohnya, your book is thick, min is thin, dimana artinya bukumu tebal, milik saya tipis. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu his dan him. His ialah kata sifat yang menunjukkan arti kepunyaan dia untuk laki-laki. Sementara him merupakan bentuk kata ganti kepemilikan dari kata tersebut. Kalau kamu hendak membuat kalimat dengan membahas kepemilikan laki-laki, maka bisa memakai his atau him. Contoh penerapan his ialah his name too long to remember, di mana artinya namanya terlampau panjang untuk diingat. Namanya merujuk pada nama dia laki-laki. Jadi, misalnya kamu sedang berbincang dengan teman perempuan di lapangan sekolah, lantas temanmu itu bertanya mengenai nama seorang laki-laki yang baru saja melintas. Him. Contoh dari him yaitu is not mean but him whom you meet in class this month. Just give back to him. Artinya, ini bukan milik saya, melainkan milik dia yang kamu temui di kelas yang siang ini. Kembalikan saja ke dia. Kamu bisa menerapkan his atau him secara mudah. Selanjutnya contoh yang ketiga yaitu her dan hers. Contoh dari penggunaan her ialah her face is very beautiful. Maknanya wajahnya sangat cantik. Wajahnya menunjukkan wajah milik dia perempuan. Sedangkan hers yaitu sekarang mari membahas versi hers. Misalnya saja, this ring is very expensive and not mean but hers. Maknanya, cincin ini amat mahal dan bukan milikmu, melainkan miliknya. Contoh selanjutnya yaitu your dan yours. Your bisa digunakan seperti dalam kalimat berikut, your flower is red, di mana maknanya ialah bungamu berwarna merah. Sedangkan yours adalah kata ganti kepunyaan kamu. Contohnya, yours is the big room in front of the pool in this comfort. Maknanya, milikmu ialah ruangan besar di depan kolam renang di lantai 2. Selanjutnya yang kelima yaitu our. Our menunjukkan kepemilikan kita. Our ialah kata sifat kepemilikan. Namun, or juga bisa menjadi bentuk kata ganti kepunyaan. Contohnya penerapan or kata sifat seperti ini. Our party will be held successfully. Maknanya, pesta kita akan terlaksana dengan sukses. Baiklah, contoh yang terakhir yaitu there dan theirs.
Their adalah menunjukkan kepemilikan mereka. Kebalikan dari our yang menunjukkan kepemilikan kami atau kita. Contohnya, their ability to produce daily cost make us most recognized. Maknanya, kemampuan mereka dalam memasak makanan utama yang lezat wajib diakui. Selanjutnya yaitu theirs. Theirs ialah bentuk kata ganti kepunyaan dari their. Contohnya, the carnival at Monsper is your city is warm, welcome for foreign and that says for waiting parades it's theirs. Maknanya, suasana karnaval di kota York ramah terhadap orang-orang asing dan tempat-tempat untuk menonton tersebut ialah milik mereka. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang kedua yaitu tentang modals. Modals adalah kata yang membantu kata kerja untuk menyatakan beberapa arti seperti kemampuan, izin, kemungkinan, serta kewajiban atau sesuatu yang merupakan keharusan. Ada dua macam modals, yaitu satu modal present. Contohnya, 1 can, 2 may, 3 must, 4 will, 5 shall. 2 modal past. Contohnya, 1 call, 2 might, 3 had to, 4 will, dan 5 shall. Berikut beberapa fungsi modals berserta contohnya. Modals will dan shall digunakan pada rumus 1 dan 2 simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, and future perfect continuous. Modals can, may, have to, dan has to digunakan pada rumus 1 dan 2 simple present tense dengan ketentuan. Apabila kata kerja bantu bertemu kata kerja, tidak perlu memakai be. Contohnya pada may. Di sana bisa teman-teman lihat sendiri bagaimana cara menggunakan dengan cara positif, negatif, dan tanda tanya. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.